Saudara, Mahkamah Konstitusi masih membuka layanan pengajuan perselisihan hasil Pilkada 2024 hingga batas waktu 18 Desember 2024. Total ada 277 gugatan yang didaftarkan. Hingga batas waktu 3 hari pasca penetapan oleh KPU Jakarta, dua kubu pasangan calon gubernur Jakarta RK Suswono maupun Darmakun tak kunjung mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Pihak MK menyebut meskipun sudah melewati tenggat waktu untuk wilayah Jakarta, namun pendaftaran gugatan untuk daerah lainnya masih terbuka hingga 18 Desember. Dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi hingga pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, total ada 277 perkara yang didaftarkan ke MK. Dengan rincian 15 permohonan perkara untuk pemilihan gubernur, 215 perkara untuk pemilihan bupati, dan 47 perkara pemilihan wali kota. Mahkamah Konstitusi membuka pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember 2024. Calon Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung berterima kasih kepada dua rivalnya di pemilihan Gubernur Jakarta yang batal mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pram bilang pemilihan Gubernur Jakarta kali ini sangat minim tensi politik, mulai dari kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara. Saya secara pribadi baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan bahkan sampai perhitungan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Audrey. Sampai saat ini total sudah berapa gugatan pilkada yang terdaftar di MK? Selamat siang Bella dan juga saudara. Sampai siang hari ini kalau terkait dengan gugatan pilkada yang sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, ini ada sebanyak 277 total permohonan yang masuk, yang kalau sebelumnya di hari Rabu malam kemarin ini ada sebanyak 275, baru saja pagi ini bertambah 2 lagi dari tingkat kabupaten, di mana yang sebelumnya ini ada sebanyak 213 total permohonan, ini pagi ini bertambah menjadi sebanyak 215. Dan selain tingkat kabupaten, ini wilayah untuk kota ini juga mengajukan gugatannya, begitu ada sebanyak 47 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan juga untuk tingkat provinsi ini ada sebanyak 15 gugatan terkait sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang kalau kami berdasarkan pantauan kami di lapangan sejak pukul 8 pagi tadi, para pemohon ini sudah banyak yang mulai berdatangan kembali ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk membawa berkas-berkas laporannya terkait dengan bukti-bukti yang akan mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendukung gugatan yang mereka ajukan, begitu. Dan juga selain ada yang membawa berkas permohonan, di sini masih ada juga pihak dari para pemohon yang melakukan konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan bukti-bukti yang akan dibawa dalam menggugat terkait dengan perselisihan hasil pilkada serentak ini. Dan juga selain konsultasi, ada juga dari para pihak pemohon yang sebelumnya ini sudah masuk ke dalam daftar permohonan, ini yang kemudian melengkapi kembali berkas-berkas atau dokumen-dokumen, bukti-bukti yang sekiranya masih belum tepat atau belum lengkap, ini mereka bawa kembali ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi dalam menguatkan bukti yang mereka bawa. Dan juga dari
ke-15 provinsi yang sudah kami pantau sejak malam hari kemarin dan juga pagi ini, memang dari wilayah Jakarta ini masih belum ada sama sekali daftar permohonan yang masuk, baik itu dari tim paslon 01 Ridwan Kamil Suswono, begitu juga dengan tim paslon 02 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Memang kita ketahui dari salah satu paslon misalnya tim RK Suswono ini mengatakan sebenarnya mereka sudah siap bukti yang akan dibawa sebesar 97%. Dan tadi kami juga sempat berbincang begitu kepada Sekjen dari Mahkamah Konstitusi, Heru Wiranto, ini menyatakan apabila meskipun kita ketahui tenggat waktu untuk wilayah Jakarta sendiri dalam menggugat ke Mahkamah Konstitusi ini adalah batas waktunya 3 hari setelah KPU Jakarta menetapkan hasil dari perolehan suara Pilkada Jakarta, namun dari MK ini ternyata masih membuka ruang, jadi sekiranya dari paslon 01 atau paslon 02 ini kemudian mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi pada hari ini, dari MK ini masih menerima jika ingin membawa gugatannya. Yang kita ketahui kalau dari MK sendiri ini memang mengantisipasi atau membuka ruang untuk para pemohon untuk mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi hingga tanggal 18 Desember. Dan sampai pada tanggal itu untuk wilayah Jakarta ternyata ini juga masih diterima jika dari KPU Jakarta dengan catatan ini belum mengumumkan atau menetapkan gubernur terpilih yang memenangkan pilkada. Jadi dari MK mengatakan mereka masih menerima, namun memang proses akhirnya ini adalah keputusan akhir dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pada tingkat persidangan nanti terkait dengan keterlambatan dokumen yang mereka ajukan. Tapi catatannya sekali lagi dari MK menyatakan bahwa mereka masih menerima sekiranya dari paslon di wilayah Jakarta ini masih ada yang mau menerima begitu mengajukan gugatannya, ini masih diterima, dan kita akan tunggu apakah dari Jakarta ini akan membawa gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Bella. Kita akan nantikan apakah hingga penutupan pada tanggal 18 Desember untuk wilayah Jakarta apakah akan ada gugatan dari paslon baik itu RK Suswono atau Dharma Pongrekun Kunwardana. Terima kasih Audrey Zevanya langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali.